Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 1872050006 semester 2, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MM, saya akan sedikit menjelaskan materi dari bab produktivitas dan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi. Selanjutnya, yaitu sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia atau SDM adalah individu, produk, bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dan secara makro yaitu sumber daya manusia diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang dimiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu produktivitas sumber daya manusia. Produktivitas sumber daya manusia, mental atau attitude of mind yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Sedangkan menurut Tianto, tahun 1986, pernyataan mengenai produktivitas sumber daya manusia adalah produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yaitu sifat kerja. Nah, yang pertama sifat kerja seperti shift work dapat menerima tambahan tugas sama dengan tim. Yang kedua yaitu tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam manajemen. Yang ketiga yaitu hubungan antara kerja dan pemimpin organisasi yang tercermin dalam usaha bersama. Yang keempat yaitu manajemen produktivitas, yaitu manajemennya efisien mengenai sumber daya dan sistem kerja. Yang kelima yaitu efisiensi tenaga kerja seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menunjang hubungan industri yang lebih baik. Oke, selanjutnya yaitu manfaat peningkatan produktivitas. Yang pertama yaitu menunjang hubungan industri, yang kedua meningkatkan motivasi kerja, yang ketiga menunjang kelestarian dan pengembangan perusahaan, yang keempat yaitu peningkatan pendapatan dan jaminan sosial. Yang kelima yaitu membantu peluasan kesempatan kerja. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu memperkuat daya saing masyarakat. Selanjutnya yaitu kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas adalah sebuah pendekatan yang pada masa sekarang ini secara luas digunakan dalam pembangunan masyarakat atau community development. Menurut unit Eropa, pengembangan kapasitas adalah proses yang dialami oleh individu, kelompok, dan organisasi untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan. Morgan 2004. Untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan berpotensi sumber daya tersebut, sedangkan tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Selanjutnya yaitu yang lima fungsi kapasitas sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas karyawan, yang kedua meningkatkan komitmen karyawan, yang ketiga mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, yang keempat yaitu meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, yang kelima atau yang terakhir yaitu mengurangi turnover dan
absensi. Selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Kreativitas dalam menjadi aktivitas ekonomi mengganti fokus kini pada informasi. Menurut sejarah, agrikultur, perindustrian, dan informasi adalah merupakan hal yang dominan dalam aktivitas ekonomi manusia. United Nations Konferensi on Trade and Development seperti dikutip dalam buku Kreatif Ekonomi Report 2010 yang dirilis PBB menyimpulkan bahwa konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Selanjutnya yaitu struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dari tadinya yang berbasis sumber daya alam, sekarang menjadi berbasis sumber daya manusia. Dari era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin Toffler tahun 1980 dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian, gelombang kedua adalah gelombang ekonomi industri, dan gelombang yang ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja contoh penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.